Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SPP Simfoni Punya Podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng teredeng teng teng teng. Hai sobat muda, kali ini podcast barengan aku Aksa. Tapi kali ini aku nggak sendirian ya, karena ditemenin bareng BT kita yang hits banget dari UKM Kopma Padang Bulan UIN Malang. Ya tentunya mereka ini bergerak di kewirausahaan dan juga pengkoperasian. Halo Kak. Halo. Boleh nih disapa teman-teman sobat mudanya. Oke, halo sobat muda. Oke. Ini perkenalan dulu. Iya. Perkenalkan aku Akbar di Kopma sebagai Ketua Umum tahun 2026. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Ari ini? Alhamdulillah semangat ya. Semangat karena, ya. Tahu kalau mau podcast di Simfoni. Asik. Nanti ya. Kira-kira datangnya hari ini sendirian atau bareng maskotnya nih Kak? Wah. Boleh juga tuh Mas. Kalau kita diajak tadi kayak seru juga ya. Betul. Untuk kesibukan sekarang kira-kira lagi ngapain Kak? Apa ya, mahasiswa ya pasti. Mahasiswa mungkin kalau kita hubungkan ke Kopma sekaligus kerja juga gitu. Iya Karena sih, kan bener. kami dapat gaji ya di sana. Wih, enak Jadi banget bisa ya. dibilang kerja lah gitu. Tapi sambil-sambil kuliah juga aman-aman ya? Alhamdulillah aman. Sepanjang ini aman. Oke. Oke Kak, kira-kira aku mau tahu nih, kan aku belum terlalu tahu ya terkait Kopma itu apa aja ya, kegiatan-kegiatan utamanya. Boleh dong diceritain dulu. Siapa tahu sobat muda juga pengen tahu nih. Oke. Berbicara tentang Kopma ya, koperasi mahasiswa itu pasti akan berhubungan dengan kewirausahaan itu pasti, dan juga ideologi perkoperasian. Jadi kegiatan kami itu berfokus pada dua hal tadi. Apa tuh? Wirausaha Dan juga pengkoperasian. Seperti itu. Untuk kesehariannya dipenuhi entah itu pelatihan untuk membuat produk, bisa makanan, F&B ya, F&B, bisa produk buket ya kan. Iya, sering itu lihat juga sih. Pasti pasarnya pasti ada karena tiap tahun bakal ada wisuda ya. Sekali. Cuan ya. Dan juga ada pendidikan atau kaderisasi tentang perkoperasian seperti itu. Berarti kalau misal kita punya ide nih, boleh banget ya langsung kita tuangkan di Kopma tuh. Oh boleh boleh sekali. Bagi teman-teman ya untuk maba 2027 boleh bisa banget nih, kalau kalau misalnya ada di bisnis kontak Kopma aja di IG-nya nanti akan di-spill ya IG-nya. Iya, nanti kita bakal spill IG-nya. Oke. Nah, untuk sejarah singkatnya dari Kopma itu gimana nih Kak ceritanya? Oke, untuk sejarah singkat Kopma Padang Bulan itu berdiri pada tahun 2000. 2000 ya. Bulan Maret tanggal 9. Jadi untuk saat ini sudah 26 tahun ya berdiri kami di itu. Kalau teman-teman nanti muter-muter ke UIN ya, itu pasti nanti mungkin lewat di toko kami, toko retail kami ya. Iya. Nah, keberadaan awalnya sebenarnya bukan di bawah basement perpustakaan. Oh, jadi awalnya di mana tuh? Nah, awal pertama itu di susah bilangnya, sekretariat mahasiswa baru. Nah, terus beberapa jangka waktu pindah ke gedung FITK atau Tarbiyah. Oh, berarti udah berapa kali pindah gitu ya? Iya. Nah, yang ini terakhir ini pindah di bawah perpustakaan atau di basement sampai sekarang. Oke. Jadi tahu nih aku sejarahnya. Nah, kalau sekarang ini kan kita memang dituntut gitu ya Kak, sebagai mahasiswa kadang harus bisa punya jiwa entrepreneur nih. Nah, menurut Kakak kenapa sih mahasiswa tuh harus punya jiwa entrepreneur? Oke, jadi begini teman-teman, berbicara tentang kehidupan nyata ya. Apakah kita hidup itu tidak perlu uang? Pasti perlu gak sih? Betul sekali. Nah, mahasiswa itu jika bisa itu mulai ditumbuhkan pada semester awal untuk berwirausaha. Karena apa? Karena itu akan menunjang kehidupan teman-teman ke depannya. Dan semoga saja ketika lulus perusahaan bisnis teman-teman itu sudah berjalan dan teman-teman nggak perlu cari kerja, malah teman-teman yang punya usaha gitu ya. Usaha dan juga lowongan kerjanya kan di teman-teman seperti itu. Iya, benar banget sih. Jadi kalau misalnya mereka tuh punya skill gitu ya. Maksudnya udah punya skill selama kerja di Kopma gitu ya. Jadi lebih berdampak ke masyarakat lah. Benar banget sih. Bermanfaat banget. Nah, terus nih Kak, dari semua unit Kopma nih ya. Nah, menurut Kakak mana sih yang paling menantang untuk dikelola gitu? Oke, kalau unit usaha berarti ya. Kalau saya itu sih Kak,
Ini semuanya. Semuanya. Tapi aku belum tahu sih unit Kopma itu ada apa aja. Oke ya, di unit Kopma itu kita punya catering, Oh, catering. toko retail, Toko retail. yang kayak Indomaret atau Alfamart itu, atau Koperasi Desa Merah Putih ya sekarang. Oke, iya. KDMP. Terus kita juga punya tumpeng ya, tumpeng. Terus kita juga punya fotokopi atau printing juga. Konveksi juga bisa. Konveksi juga bisa nih. Ya, kalau teman-teman nanti pengen pesan PDH atau Asik. kaos itu bisa. Boleh ke banget kita. nih kayaknya. Ya, jadi basically ya, unit usaha Kopma itu ada karena memang untuk kebutuhan mahasiswa. Seperti Oke, itu. jadi Jadi kayak mungkin di Civitas akan kayak yang lain ya. Seperti itu. Nah, untuk yang paling menantang Apa tuh sih kira-kira? usahanya? Kalau saya jujur aja di catering dan juga retail. Oh, itu yang paling maju gitu. Ya, yang paling maju itu di catering sama di retailnya, seperti itu. Nah, tapi mungkin saya lebih condong ke retail ya, karena kan benar-benar apa ya, cepat gitu untuk. Iya sih, benar. Iya, untuk sehari-harinya itu cepat perputarannya di sana. Yang pertama itu pasti di SDM. Kita perlu ya, bahkan mungkin tiap bulan itu ada evaluasi dan juga untuk pelatihan dan pendidikan. Oh gitu. Supaya kita tetap maju. Jadi apakah kita dapat uang terus kita udah berhenti belajar? Enggak ya teman-teman ya. Kita tetap harus belajar gitu ya untuk menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi. Asik. Itu SDM. Terus mungkin di produknya mungkin nanti ada komplain. Oh ini udah nggak enak produknya gitu. Oh berarti dulu biasa sering ya dengar komplain gitu? Kalau komplain alhamdulillah nggak ada kalau di produk ya. Tapi pernah. Tapi kalau sering enggak. Yang sering itu kehabisan. Oh kehabisan, iya sih karena kan saking cepetnya. Iya benar. Kehabisan. Jadi saya sering gitu lihat mahasiswa itu ke toko, lihat langsung ke sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada jajan basah. Iya, benar. Habis gitu kan. Kadang juga hal-hal yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya jajan-jajan kering itu berarti dari pengurus Kopma juga biasa ada yang nitip-nitip juga atau gimana? Ya, jadi itu jajanan basah itu ada yang dari produk anggota sendiri. Jadi hasil dari pelatihan di Kopma, hasilnya jadi produk tadi dititipkan di toko kami itu juga bisa. Juga bisa dari orang luar yang selain anggota. Oh gitu. Ya, jadi juga bisa menitipkan dengan cara-cara tertentu gitu. Jadi menarik sih. Jadi kayak kita bisa buat karya kita sendiri gitu ya di situ. Betul sekali. Dan juga ada uangnya. Oke, selanjutnya kira-kira untuk bergabung di Kopma nih, skill apa sih yang dibutuhin gitu? Oke, sebenarnya kalau bergabung di Kopma itu bukan skill ya, tapi minat lebih tepatnya. Minat ya. Apakah teman-teman itu minat untuk entrepreneurship gitu, atau untuk berwirausaha? Karena nggak semua orang itu cocok untuk jadi wirausaha. Benar. Wirausaha itu butuh grit yang besar ya, grit yang besar, fleksibel juga, dan juga nggak gampang capek gitu. Benar sih. Iya. Tapi kalau misalnya di Kopma sendiri itu berarti kerjanya pakai shift ya? Pakai shift. Iya pakai shift. Jadi di Kopma itu Gimana tuh cara ngaturnya? ya kita fokus ke retail lagi ya. Iya. Jadi ada shift, itu 2 shift. Ada pengurus dan juga ada part timer. Nah di shift pertama itu dimulai jam 3 sore sampai jam 6 maghrib. Maghrib. Shift 2 jam 6 maghrib sampai jam 9 malam. Oh gitu. Ya, nah untuk pagi sampai sorenya gimana kak gitu kan? Itu sama karyawan. Oh, jadi kalau teman-teman notice mungkin ada yang lebih, kalau pagi jualnya lebih tua, iya, tahu. Kalau sore itu masih teman-teman mahasiswa. Iya sih, benar. Jadi bisa menyesuaikan jam mahasiswa juga ya. Iya. Oke, selanjutnya kak, pernah nggak sih kayak punya pengalaman yang menurut kakak tuh memorable banget gitu selama bergabung atau menjadi pengurus di Kopma? Memorable ya, itu pertama kali saya daftar jadi anggota, itu kan ada penugasan. Iya. Ya, ada penugasan untuk membuat produk. Membuat itu produk. wajib per kelompok. Itu kira-kira produk apa tuh? Nah, saya dulu buatnya donat ya, donat. Kentang. Ya donat kentang gitu. Jadi bukan dari tepung teman-teman, itu dari kentang. Dan itu alhamdulillahnya itu terjual habis, ludes ya kan. Dan dari Kopma sendiri itu menawarkan mau nggak tak investasikan gitu. Oh. Ya, jadi mereka bantu gitu ya. Iya, bantu. Mendukung. Di samping pelatihan juga pendampingan juga ya. Semisal maju nih baik ini ke depan itu bakal diterusin ya. Terus juga diinvestasi sama Kopma. Itu sih kayak
wow ternyata aku bisa gitu loh. Iya, gini, kayak ngerasa karya kita diapresiasi gitu ya. sekali. Oke, lanjut Kak. Menurut Kakak nih, apa sih perbedaan waktu kita itu belajar di kelas ya, belajar bisnis di kelas sama kita langsung turun ke lapangan, langsung praktik gitu? Oke, kalau di kelas ya, berarti ini di dalam kelas yang teori. Iya. Oke, pastinya berbeda ya teman-teman ya, karena pada dasarnya esensinya organisasi di univ kita ini itu adalah untuk menjadi wadah praktiknya teori teman-teman, seperti itu. Pastinya berbeda, karena di kelas kita ya duduk aja ya kan, kita mendengarkan gitu, Iya. mencatat dan bertanya seperti itu. Nah, lebih serunya lagi kalau teman-teman bisa praktik dan juga menghasilkan atau dapat feedback langsung dari praktik teman-teman tersebut. Bener. Gitu. Jadi kita langsung bisa ngambil teori tadi terapin ke Kopma ini ya. Betul sekali. Karena rata-rata yang masuk ke Kopma tuh anak apa tuh Kak? Jurusan apa? Oke, untuk beberapa tahun ini yang paling sering itu ekonomi ya. Ekonomi. teman-teman. Ekonomi, manajemen dan akuntansi itu paling Asik. banyak. Namun buat teman-teman yang sering ekonomi, ilmu teman-teman itu sangat berguna di Kopma. Bener sih. Jadi nggak harus kamu tuh dari anak ekonomi atau akuntansi ya. Betul sekali. Untuk mungkin ya di tarbiyah atau keguruan itu bisa difokus di pendidikannya kan karena ada kaderisasi ya. iya. Dan itu sama persis seperti memberikan perkuliahan di kelas itu. Iya. Kami juga punya kurikulum, gimana cara buat kurikulum dan sebagainya. Itu kan masih butuh untuk teman-teman tarbiyah. Iya. Untuk saintek sendiri itu juga bisa karena kita masih butuh mungkin di informatika, Iya. website, ya kan, medsos dan sebagainya. Benar sih, Pengolahan data di ilmu perpustakaan kalau tidak salah ya. Iya, ilmu perpustakaan. Ya, dan jurusan saintek lainnya. Ini aku sebut satu-satu fakultas nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya nggak Oke. apa-apa. Apa tadi? Tarbiyah, saintek, ekonomi sudah ekonomi. ya. Ekonomi pasti, ekonomi karena berbicara bisnis di sana. Psikologi, Psikologi. HR, oke. Oke, HR. ya. Itu karena kita punya SDM banyak sekali. Kita karyawan punya 8 anggota. Terakhir saya lihat itu 400-an kalau nggak 400-an salah. ya, 400-an dan itu kan pasti perlu orang yang mengurusi SDM Iya. di sana. Nah, itu psikologi sangat-sangat dibutuhkan di sana. Benar sih. Yang belum itu apa lagi ya? Ada Hukum. Nah, hukum juga. Karena Kopma ini adalah lembaga apa ya? Legal berbadan Iya, hukum ya kan, berbadan hukum dan khususnya koperasi. Itu pasti perlu teman-teman dari hukum ya, dari teman-teman syariah. Itu perlu untuk menelaah undang-undang untuk terus up to date apa sih yang pemerintah keluarkan undang-undang iya. itu Biar kan kita juga sesuai gitu. yang bisa baca lebih baik dan lebih aman kan dari teman-teman syariah seperti itu. Oke. Apa tadi lagi yang kurang ya? Ada kayak Fakultas Kesehatan, tapi kan jauh juga ya di Oh, kampus 3 ya. kedokteran. Tapi kalau Bisa misalnya apa? ya di kampus 2 atau kampus 3 itu juga ada ta? Atau memang fokusnya di kampus 1 aja? Oke, dulu itu pernah sebenarnya. Oh, dulu pernah ada. Ya, kami ke kampus 2. Cuma memang kurang berjalan dengan lancar di sana. Jadi kami tutup. Nah, rencananya ke depannya kita mau kampus 3. Oh, kampus 3. Ya, karena juga Lagi kasihan butuh teman-teman. banget ya. Iya, karena saya lihat teman-teman kampus 3 itu kan itu ya sampai bawa sepeda kan buat Iya. belanja ke Indomaret atau ke Alfamart gitu. Kalau dari Kopma bisa memprofit, why not gitu kan? Iya sih, benar banget. Jadi kayak memenuhi fasilitas kebutuhan mahasiswa sendiri. Oke. Lanjut nih Kak ya. Kira-kira apa nih selain bisnis dan juga uang ya di Kopma itu apa sih nilai yang paling ditekankan gitu? Oke, pasti kekeluargaan ya. Kekeluargaan, Ya, karena oke. kita koperasi itu salah satu asas prinsip kita adalah kekeluargaan. Kita nggak akan bisa berdiri selama 26 tahun kalau misal kita nggak menganut erat prinsip kekeluargaan. Iya sih benar. Ya, yang membedakan koperasi dengan perusahaannya badan usaha yang lain seperti CV atau PT itu kan di kekeluargaannya teman-teman. Biar mereka juga nyaman gitu ya untuk Iya. selalu kerja di situ. Gitu. Ini FYI aja ya, for information aja. Gimana? Perbedaannya koperasi dan juga CVPT dan sebagainya itu adalah pengambilan keputusan yang paling tinggi itu adalah di ranah kalau di koperasi ya di Iya. rapat anggota. Di rapat anggota. Jadi semisal nih masnya itu anggota koperasi, tapi Iya. saya juga sebagai ketum. Iya. Apakah suara kita sama Beda. bobotnya? Sama dong. Sama kan? Itu kalau di koperasi. Nah kalau di CV sama PT itu kan pemegang saham terbesar, itu yang memiliki bobot suara paling berat gitu ya. Nah, itu yang membedakan di koperasi sama badan usaha yang lainnya. Oke. Berarti selain dari bisnis dan uang,
Berarti lebih menekankan pada kekeluargaan tadi ya. Nah untuk kakak nih ada nggak pesan-pesan untuk sobat muda nanti yang mungkin mereka tuh mau daftar di Kopma, cuman mereka tuh masih minder gitu. Kenapa mereka tuh kayak masih takut atau malu untuk mulai entrepreneur gitu? Oke. Gini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman minder atau mungkin gengsi ya untuk jualan gitu, hilangkan gengsi itu, karena teman-teman at the end of the day itu teman-teman akan sendiri, dalam artian yang bisa menolong diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri ya, seperti itu. Nah mungkin salah satu cara yang bisa Kopma provide itu adalah yang pasti relasi juga ada, tapi yang paling penting adalah uang teman-teman. Asik ya. Memang kita selalu berdampingan ya sama uang ya. Kita tidak bisa hidup tanpa uang seperti itu, karena ya seperti itulah dunia ya teman-teman. Jadi hilangkan rasa minder itu, hilangkan rasa gengsi itu. Toh jika teman-teman minder, ajaklah teman-teman yang teman-teman yang dekat gitu ya. Yang dekat gitu untuk berusaha bareng atau gabung ke Kopma bareng gitu. Iya sih. Kami sangat-sangat welcome dengan teman-teman gitu ya. Boleh banget nih buat kamu sobat muda yang masih minder, karena di Kopma ini kita belajar gitu ya, nggak yang langsung kalau punya ahli di bidang entrepreneur gitu kan. Betul sekali. Langsung belajar aja di Kopma atau daftar aja di Kopma nanti. Ya, nanti kita bakal kasih tahu Instagramnya nih. Oke siap, ini kita bakal main games yes or no ya kak. Nah ini aku ada kayak apa nih namanya nih, permen nih. Ini ada ya hijau, ini untuk yes. Kalau ini yang merah berarti untuk no. Oke, aku bakal ngasih 3 pertanyaan untuk kakaknya. Oke. Untuk yang pertama nih kak, lebih enak bisnis bareng teman itu lebih susah atau bisnis sendiri? Yes or no? Menurut kakak nih? Ini nggak bisa yes atau no, dua-duanya gitu. Yes. Saya. Gini, jadi fondasi dari semua kelompok ya, baik itu organisasi atau bisnis, itu adalah tim, teman-teman. Ya. Teamwork berarti. Ya, jadi untuk memulai sesuatu yang besar itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus mempunyai tim. Timnya yang seperti apa, yang cocok dengan teman-teman tentunya. Jangan sampai teman-teman ambil tim hanya karena beberapa pertimbangan yang belum matang. Itu, dan itu akan sangat-sangat mengganggu untuk kedepannya. Iya sih, tapi aku kayak sering dengar cerita gitu, kalau misalnya buat bisnis bareng teman gitu, pasti nanti kayak pertemanan jadi rusak nih gitu. Nah, sering nggak itu dengar gitu? Itu betul, sering banget. Makanya tadi saya bilang apa bisa jawab yes atau no gitu kan. Iya, nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, karena kalau kita udah berhubungan dengan uang juga, itu pasti akan mungkin hubungan pertemanan teman-teman itu tidak sama lagi, itu pasti. Tapi itu balik lagi ke komitmen tadi ya, kita bersama. Iya. Jadi harus memilih ya, dan memilah dan juga memfilter juga tim atau orang-orang yang mau teman-teman ajak kerjasama seperti itu. Karena setahu saya tidak ada cerita orang yang mendirikan perusahaan sendiri dengan hanya modalnya sendiri, dirinya sendiri itu yang besar gitu. Dan bertahan lama. Yang namanya kayak manusia itu pasti ada hubungan sosial nggak sih sama orang lain. Jadi kayak masih butuh orang lain gitu ya. Lanjut nih kak, yang kedua, kuliah di sambil bisnis itu lebih seru atau enggak kira-kira? Yes atau no? Jujur seru ya. Seru. Kalau dari saya, karena gini. Karena yang tadi nggak sih, kayak kita bisa sambil belajar gitu. Betul. Langsung nerapin teori kita di Kopma ya. Enggak diterapkan teman-teman, takutnya lupa. Bener, iya. Kita tuh kalau misalnya kuliah sering masuk keluar kiri, keluar kuping kanan ya. Jadi mungkin ya cerita, kan saya dari psikologi. Mungkin dengar teori tentang perilaku manusia atau mungkin perilaku konsumen dari psikologi konsumen, itu langsung bisa saya, ternyata di balik perilaku orang-orang beli atau teman-teman mahasiswa atau yang untuk beli di toko itu ternyata ada proses-proses dan sebagainya. Itu apa ya, enak aja gitu loh, kayak langsung bisa diaplikasikan gitu. Benar sih, aku kayak ngerasa kalau misalnya dari teori doang nih ya, kita nggak praktekin ya sayang banget gitu. Bahkan kalau misalnya di kelas terus kita udah praktek, ini kemarin aku udah belajar nih, terus aku udah coba, kayak gini ternyata caranya gitu. Ya nggak sih. Terus lanjut, kira-kira orang ekstrovert tuh lebih sukses nggak sih di dunia bisnis, yes atau no? No. Enggak kan? No. Kenapa tuh? Ya, karena kembali lagi ya, balik bisnis itu nggak saklek. Dalam artian besok A bisa jadi besok A bisa jadi besoknya lagi itu jadi Z, itu bisa. Kayak jadi pelan-pelan gitu ya. Ya, jadi dunia bisnis itu sangat-sangat cepat sekali berubah. Dinamis berarti ya. Betul. Dan apakah itu berhubungan juga, apakah introvert dan extrovert itu menentukan kesuksesan? Enggak juga. Saya pikir enggak. Ya, enggak sesempit itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang
menentukan susah di bisnis itu apa, tidak hanya di introvert atau extrovert saja. Oke, jadi gitu soal muda, kalau misalnya kamu ngerasa kayak aduh aku introvert nih, gak mau mulai atau takut ketemu customer, ya justru di Kopma ini kamu bakal belajar gitu, kamu bakal ketemu customer gitu setiap hari gitu. Jadi kayak attitude itu juga tanggung jawab sama manajemen waktu pasti semua ada ya kak. Betul, saya introvert kok, tapi ya Asik. berbisnis juga. Jadi extrovert nih sekarang. Ya, jadi menyesuaikan ya. Asik. Menyesuaikan di mananya. Oke. Kalau gitu thank you kak udah gabungan bareng kita kali ini, udah sharing-sharing pengalamannya juga. Terus kira-kira nih kak, di Kopma itu kan bukan hanya organisasi yang berada di jualan-jualan aja nih atau pengkoperasian. Terus selain dari dua hal itu apa nih yang di highlight kira-kira? Selain jualan juga pengoperasian ya. Atau mungkin ada event gitu. Oke, event terdekat. Tanggal 14 kita ada event lari ya di kampus 3, kampus Asik, di atas seru nih alam. kayaknya. Ya, itu ada lari Kopma Fair. Kopma Fair itu adalah namanya Kopma Fair. Salah satu acara paling besarnya Kopma. Oh iya. Jadi untuk memperingati ulang tahunnya. Oh, ulang tahun Kopma. Kan 9 Maret tuh, tapi memang acaranya Kopma Fair baru bulan ini karena acaranya besar kan, jadi butuh waktu penyiapan yang lumayan juga. Benar. Seperti itu. Itu untuk terdekatnya, dan selanjutnya pasti di oprek itu ya, oprek anggota ya di Agustus nanti. Saya tunggu teman-teman, dan juga ini lupa tadi mention fakultas kedokteran ya. Kedokteran teman-teman kedokteran itu juga bisa ya, pastinya karena kesehatan itu dibutuhkan di mana-mana, nggak hanya di Kopma kayak saya pikir. Dan juga selamat atas pemekaran fakultas teknik dan juga Usuludin. Nah, di teknik hampir sama kayak Saintek juga, itu pasti teman-teman juga bisa menuangkan inovasi-inovasi teman-teman ya di organisasi Kopma. Dan juga di Usuludin pentingnya agama itu adalah biar kami ya Kopma atau wirausaha itu nggak cuma cari cuan di dunia. Iya, jadi tetap sesuai dengan syariat Islam ya. Coba cari pahala ulul albab ya teman-teman. Benar. Gitu. Oke, kalau gitu boleh banget kak di spill nih IG-nya. Siapa tahu nanti sobat muda mau daftar Kopma juga nih. Oke. Untuk IG bagi teman-teman sobat muda, IG kami itu namanya Kopma Padang Bulan, logonya warna kuning. Warna kuning sobat muda. Ya. Bisa nanti teman-teman follow, dan juga mungkin teman-teman bisa kepoin ya kita ngapain aja sih dari tahun ke tahun gitu. Bisa jadi stimulus teman-teman untuk bergabung ke kami seperti itu. Oke, untuk cara joinnya nih gimana kak nanti? Oke, untuk cara joinnya itu nanti kami akan sebar pamflet ya. Pasti akan sebar pamflet, dan juga nanti akan ada kode QR atau mungkin G-form untuk join. Nah, gimana untuk benar-benar keterima? Itu nanti pasti ada penugasan. Iya. Ya, ada penugasan. Penugasan satunya ini saya spill aja. Apa tuh? Itu pasti nanti bikin buat produk. project. Ya, buat project perusahaan, bikin produk. Seru sih kayaknya nih. Kemarin ada anggotanya sampai ke luar kota. Oh iya. Tembus gitu. Alhamdulillah Keren. sukses gitu. Ya itu sih. Gitu. Oke, kalau gitu dari kakaknya ada closing statement-nya atau gimana? Oke, closing statement sebentar. Untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru atau maba, bisa dipersiapkan ya sedini mungkin mengenai kehidupan kedepannya. Salah satunya itu adalah tentang berwirausaha. Berbicara tentang berwirausaha adalah tentang pastinya cuan ya, atau uang gitu. Karena untuk menopang kehidupan yang nyaman itu dibutuhkan uang yang lancar. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, itu aja closing statement-nya. Terima kasih. Oke, sobat muda, terima kasih juga udah dengerin podcast kita hari ini. Aku Aksa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Dan sobat muda.